Inilah kisah pengorbanan seorang komandan. Sore itu, langit kelabu menaungi sebuah pangkalan militer. Para tentara berbaris dalam diam. Wajah mereka begitu tegang. Di tengah lapangan, seorang pria muda berseragam dengan tanda pangkat komandan berdiri dengan wajah tenang. Meski di matanya ada kilatan kepedihan. Namanya adalah Kapten Zalmin. Di usianya yang masih muda, Zalmin sudah menjadi legenda di medan perang. Ia bukan hanya seorang pemimpin yang hebat, tapi juga seseorang yang dicintai oleh anak buahnya. Baginya, mereka bukan sekedar prajurit. Mereka semua adalah keluarga. Namun, sebuah insiden akhirnya mengubah segalanya. Hari itu, pasukannya baru saja menyelesaikan misi rahasia di perbatasan. Mereka kelelahan. Tubuh mereka penuh luka. Tetapi mereka pulang sebagai pemenang. Namun, tanpa mereka sadari, mereka telah melakukan sebuah kesalahan fatal. Salah satu perintah dari atasan mereka, sebuah perintah yang sulit untuk dipahami, tidak mereka jalankan dengan sempurna. Akibatnya, politik militer menjadi kacau, dan atasan mereka murka. Suatu hari di ruang rapat militer, para petinggi berteriak marah. Sementara Zalmin berdiri tegap, mendengarkan tanpa membela diri. Kesalahan ini tidak bisa dibiarkan. Semua yang terlibat harus dihukum, kata salah satu jenderal dengan nada tajam. Lalu, keputusan pun dibuat. Setiap prajurit yang terlibat akan dicopot dari tugas mereka dan diadili. Zalmin tahu, jika semua anak buahnya dihukum, itu akan menghancurkan mereka. Karena sebagian besar dari mereka sudah berkeluarga, mereka memiliki anak yang menunggu di rumah. Malam itu, Zalmin duduk sendiri di dalam barak. Ia memikirkan keluarganya, anak buahnya, dan semua pengorbanan mereka di medan perang. Ia tahu, ada satu cara untuk menyelamatkan mereka. Esok paginya, saat pengadilan militer akan dimulai, Zalmin berdiri di depan para jenderal dengan sikap tegap. Saya bertanggung jawab penuh atas kesalahan ini, katanya lantang. Ruangan pun mendadak sunyi. Para anak buahnya yang duduk di belakang terkejut. Saya bertanggung jawab penuh atas kesalahan ini, katanya lantang. Sayalah yang memberi perintah untuk bertindak seperti itu. Jika ada yang harus dihukum, hukumlah saya. Lepaskan mereka semua, ucapnya dengan nada tegas. Semua anak buahnya berdiri dari kursi, ingin membantah. Tapi tatapan Zalmin membuat mereka terdiam. Hingga seorang jenderal menatapnya tajam. Kau sadar apa yang kau katakan, Kapten Zalmin? Zalmin mengangguk mantap. Saya sadar. Jika itu harga yang harus saya bayar untuk mereka, saya menerimanya, ujar Zalmin sebagai ucapan penutup. Akhirnya keputusan pun dibuat. Kapten Zalmin dicopot dari jabatannya dan dikeluarkan dari dinas militer. Sementara itu, seluruh anak buahnya dibebaskan dari hukuman. Zalmin yang telah menerima hukuman, berdiri di depan kantor Panglima, menyerahkan tanda pangkatnya dengan tangan gemetar, tapi wajahnya tetap tegap. Hari itu, seorang komandan satuan pasukan khusus jatuh bukan karena kalah di medan perang, tapi karena ia memilih untuk melindungi orang-orang yang ia cintai. Saat ia keluar dari pangkalan dengan langkah mantap, para prajurit yang ia selamatkan berdiri berjajar, memberi penghormatan terakhir. Wajah-wajah penuh rasa hormat. Beberapa prajurit berusaha menahan air mata. Mereka menyadari begitu besarnya pengorbanan seorang pemimpin untuk menerima keputusan yang sangat menyayat hati. Zalmin hanya tersenyum kecil.
Ia telah kehilangan segalanya, tapi ia tidak menyesal. Baginya, seorang pemimpin sejati bukanlah yang bertahan di atas, tapi yang rela jatuh demi menyelamatkan anak buahnya. Dan meskipun ia bukan lagi seorang komandan, namanya akan selalu hidup di hati pasukannya. Bersama langit senja, Zalmin berjalan menjauh dari pangkalan, meninggalkan segalanya, tetapi membawa kebanggaan yang tidak bisa dicabut oleh siapapun. Dan cerita pun tamat.